Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Wa qala rasulihil karim, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala al-mu'allif wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wal syuhada'i was salihin was sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Imam Ghazali wal awliya tis'a fil Jawa wal mufassirin wal muhaqqiqin wal mutasawwifin wal arifin billahi rabbil alamin, khususan muallif Hazal kitab Kiai Haji Ahmad Nasrullah bin Abdul Rahim, pengarang kitab Rawai'ul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam, Syekh Ali As-Sobuni, pengarang kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab, Imam Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, pengarang kitab Tafsir Al-Baghawi, Syekh Mahmud bin Husain Al-Baghawi wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihim wa furu'ihim wa usulihim wa ghafarahum wa rahimahumullah. Syai'un lillah wa lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Langsung kemawon kita halaman 40 halaman 40 Al-Ahkamu Asy-Syar'iyyah. Betul. Al-Ahkamu Asy-Syar'iyyah, piro-piro hukum yang syariat, hukum-hukum syariatnya. Pertama, al-hukmu utawi hukum, al-awwalu kang pertama, hal yu'ti atau hal yu'ta, hal yu'ti atau hal yu'ta ana ta yu'ta, ana ta den paringi sapa al yatimu anak yatim, diparingi malahu ing bandane anak yatim qoblal bulughi ing dalem sadurunge baligh. Apakah anak yatim kalau belum baligh itu diberikan hartanya? Dalla nuduhaken apa qauluhu ta'ala, dawuh Gusti Allah Ta'ala, wa atul yatama amwalahum, ayat kemarin jelas, wa atul yatama lan maringano sapa sira kabeh al yatama ing piro-piro anak yatim amwalahum ing hartane. Nuduhaken apa? Nuduhaken ala wujubi daf'i malil yatimi ing atase wajibe bayar nyerahaken hartane anak yatim. Ayat ini jelas, wajib anak yatim harta miliknya
itu diberikan. Waqad ittafaqolan teman-teman sepakat sapa al ulama ala sepakat opo ala annal yatima ing atase sak temani anak yatim iku la yu'ta ora den paringi sapa anak yatim malahu ing bandane anak yatim qoblal bulughi ing dalem sadurunge baligh. Apa dasarnya? Liqaulihi ta'ala krana dawuh Gusti Allah Ta'ala fil ayatit taliyah ing dalam ayat selanjutnya, wabtalul yatama hatta iza balaghun nikaha fa in anastum minhum rusda. Wabtalul yatama lan ujiya sapa sira kabeh al yatama ing pira-pira anak yatim, diuji sebelum diberikan, diuji dulu. Wabtalul yatama hatta iza balaghun nikaha, hatta iza balagu sehingga sampai tatkalane sampai sopo anak yatim an nikaha ing umur nikah, wis pantes nikah. Apa batasannya wis pantes nikah? Ya umur baligh itu. An nikaha utawa sampai batas nikah. Fa in anastum mongko lamun tenang sapa sira kabeh minhum saking yatama rusdan ing pinter, rusdan ing pinter, fadfa'u ilaihim amwalahum, fadfa'u mongko nyerahno sapa sira kabeh ilaihim maring anak yatim amwalahum ing pira-pira hartane anak yatim. Jadi anak yatim itu kapan kita menyerahkan hartanya, dilukno kabeh itu kapan? Pertama diuji dulu. Ada anak wis masuk waktu nikah, wis baligh, tapi kondisi dia tidak bisa mengatur keuangan, ya bisa jadi belum perlu diberikan. Atau sudah masuk waktu nikah, umur baligh, belum nikah tapi dia sudah bisa rusdan. Di sini patokannya wabtalu rusdan, ujilah kepinterane. Anastum rusdan, kalau dia sudah bisa memanage keuangannya sendiri. Jadi bukan patokannya isok belanja, no, bukan. Dia bisa memanage keuangannya sendiri atau tidak. Kalau misalnya ada wali kebetulan dipegangi harta anak yatim, khawatir cek gak mangan bandane anak yatim lalu diberikan kepada anak yatim ketika anak yatim itu belum bisa memanage keuangannya, ya salah juga. Perintahnya wabtalul yatama, diuji. Ini perintah. Kalau perintah dalam Al-Quran itu hukumnya wajib dasarnya, kecuali ada dalil-dalil yang berlawanan. Selama tidak ada dalil yang berlawanan atau yang mendukung, maka pada dasarnya hukumnya wajib. Sebelum memberikan harta mereka, kita harus menguji dulu seberapa mampu dia memanage keuangannya. Ini contoh, ini pernah terjadi di dunia internasional, kebetulan non muslim. Pemeran film Home Alone, Macaulay Culkin, itu uangnya banyak sekali. Dia ngetop menjadi pemeran Home Alone itu mulai masih kecil sekali. Home Alone pertama
kayaknya masih umur 7-8 tahunan, sukses sampai Home Alone ketiga, terus belum film-film yang lain, dia kaya di merasa dia tidak bisa menikmati kekayaannya. Dia menuntut orang tuanya untuk diberikan uangnya itu kepada dia. Waktu itu seingat saya, bahkan orang barat pun tidak bisa, berdasarkan pengadilan, berdasarkan mungkin ini standar hukum internasional, pilihannya dia menikah atau sampai dia bisa memanage keuangannya. Ini bukan uang kecil. Kalau nggak salah waktu itu akhirnya dia menikah. Uang itu diberikan berdasarkan perintah pengadilan, diberikan ke Macaulay Culkin, dan efeknya karena dia tidak bisa memanage keuangannya, riwayat terakhir dia kena narkoba, miskin dan sebagainya. Padahal di masa kecilnya bergelimang harta. Ini contoh. Begitu juga misalnya, ini masih dalam tanggungan orang tua. Anak yatim pun kurang lebih begitu. Cuma kalau orang tua kan sebenarnya pengadilan itu mempunyai harta yang dihasilkan anak yatim, harta yang dihasilkan anak. Ini contoh, anak yatim itu dapat harta dari mana? Satu, bisa jadi warisan, bisa jadi hibah dari kakek neneknya, bisa jadi dari penghasilan. Anak kecil zaman sekarang kan main sinetron, main iklan, bisa sangat kaya, bahkan melebihi kekayaan orang tuanya. Bahkan bisa jadi orang tuanya itu bekerja terhadap anaknya. Ada. Nah, ini kapan memberikannya itu tadi, wa badalul yatama wal hikmah utawi hikmah. An-Nasogir, kenapa harus diuji dulu hikmah an-nasogir yang saat temene bocah cilik iku la yuhsinu, ora bagus sapa sogir fit tasarrufi. Ini mohon maaf, ada kemungkinan salah cetak. La yuhsinu at-tasarrufa ing belanjaaken. La yuhsinu ora bagus sapa sogir at-tasarrufa ing belanjaaken fi malihi ing dalem hartane sogir. Hikmahnya kenapa tidak diberikan? Wah, masih kecil, belum pintar, belum boleh diberikan karena anak kecil tidak bagus, tidak mampu, tidak bisa memanage dalam membelanjakan keuangannya. Dia punya duit 1 miliar, bisa jadi dibelikan es krim semua, nggak jadi apa-apa. Nah, hikmahnya la anna-shaghira la yuhsinu tasarrufa fi malihi. Warubbama, bisa jadi sorofa belanja akan sapa shaghir ing malihi fi ghairi wujuhin naf'i ing dalem liyane segi yang bermanfaat. Warubbama sarrafahu fi ghairi wujuhin naf'i, bisa jadi. Dan ini sangat-sangat besar sekali anak yang tidak bisa memanage keuangannya. Ada temennya yang berbaik hati dikasih 1 juta, ada kasih, dia nggak bisa, namanya anak kecil ya.
Dan bisa jadi ada yang sudah besar tapi tidak bisa memanage keuangannya, ya belum boleh. Ada loh. Jadi jangan dianggap orang yang sudah dewasa terus pasti bisa memanage keuangannya. Selama dia tidak bisa memanage keuangannya, fa'in anastum, walaupun ini kan ada batasannya, fa'in anastum, jika kamu merasa tenang baru. Tapi jika belum merasa tenang, walaupun sampai bulughun nikah, ya belum tentu harus diberikan uangnya. Walil ulama'i, lan iku kedue para ulama, fi tafsiri hazihil ayati, ing dalem tafsirnya iki ayat, wajhani utawi dua pandangan. Pertama, al wajhul awal, pandangan pertama, ayyakuna ing yen to ana apa al muradu kang den karepaken bil yatama ing kelawan kalimat ya anak yatim, sing dikarepno iku al balighina, ayyuka ayyakunal muradu bil yatama al balighina bil yatama, al balighina kang wis balik di sini maksudnya apa? Iku iza balaghu, tetkarane sampai sapa yatama sinar rusdi ing umur pinter. Batasannya adalah umur. Wasumulan den arani sapa yatama ing anak yatim majazan kelawan majaz. Mereka sudah balik, pada dasarnya sudah tidak disebut lagi anak yatim, tetapi kenapa masih disebut yatama? Ini majaz, gambarannya dhisik iku lho cik anak yatim. Bi'tibari ma, kelawan nganggep barang, karena kang ono sapa apa ma ay allazina, tegese wong akeh iku anak yatim, kanu kang ono sapa yatama iku aitaman piro-piro anak yatim. Mereka ini sudah masuk umur balik, berarti kan bukan anak yatim. Tapi karena dia dulunya anak yatim, ini cek gampang dulunya anak yatim, walaupun sekarang sudah bukan lagi yatim, tetap bahasanya cek gampang, tetap menggunakan bahasa yatim. Al wajhu tsani, utawi wajah yang kedua, an-nasghar annal murad bil yatama, annal murad ing sak temene kang den karepaken bil yatama kelawan anak yatim iku asoghoru, bocah cilik masih kecil. Allazina hum, allazina kang allazina yaiku wong akeh, hum ya allazina iku duna sinnil bulughi, nisori umur balik. Jadi dari kalimat ini hanya anak-anak yang belum umur balik. Wal murad utawi kang den karepaken bil ita'i kelawan pemberian di sini iku al infaqu belanjaaken alaihim ing atase yatama bit ta'ami kelawan makanan wal kiswati lan pakaian. Awil murad bil ita utawa kang den karepaken bil ita iklawan kalimat ita memberikan itu ikut tarkul amwali ninggal harta wa hifdzuha lan nyimpen harta lahum manfaat maring yatama.
wa adamut tarkul amwali wa adamut ta'arrudi lan ora anane menjadikan laha maring amwal bisuin kelawan elek. Ya, mohon maaf. Ya. Yang kedua berpendapat bahwasanya pada dasarnya dari wa'atul yatama amwalahum, kalau tadi batasannya harta yang selamanya, tapi ini enggak, apakah harta mereka untuk kehidupan sehari-hari itu kan perlu juga diberikan. Yang pendapat kedua adalah harta itu tetap diberikan kepada mereka sebatas kebutuhan harian, tetapi juga ada yang disimpan. Harta itu ada yang disimpan, tujuannya nanti juga diberikan, walaupun dua-duanya kurang lebih sama. Kalau melihat wajah pertama, sudut pandang pertama, ya wis gak dilukno sama sekali. Tapi kalau sudut pandang kedua ini lebih moderat, untuk sehari-hari tetap diambilkan dari harta anak yatim itu. Jadi kalau harta yang pertama, kebutuhan sehari-hari tidak diambilkan dari harta anak yatim. Dari mana? Ya dari harta wali ini, bu, dari mana nggak ngerti. Tapi harta anak yatim itu disimpan sampai diberikan ketika dia sudah umur balik. Nah, pendapat kedua tidak, ya tetap diberikan, walaupun karena di sini kan menggunakan kalimat yatama. Yatama itu masih kecil, artinya dengan memberikan waktu kecil ini juga diberikan untuk baju, untuk pakaian dan sebagainya, dan ada juga yang disimpan ketika anak yatim ini masuk waktu umur balik. Wahazal wajh, dan ini pandangan yang kedua, iku qawiyun, kuat. Ini yang paling dikuati menurut pendapatan wahazal wajh utawi iki wajah iku qawiyun, kuat. Wazalika utawi mengkono kenapa wajhu qawat anna ba'dal awsa iku anna ba'dal awsa'i ing satemene pira-pira wong kang den wasiati, orang-orang yang diberikan wasiat, kanu ana sapa awsa iku ya ta'jaluna kesusu sapa awsa fi infaqi malil yatimi ing dalam belanjaaken hartane anak yatim, wa tabzirihi lan memubazirkan, menghambur-hamburkan hartane anak yatim. Fa'umiru mongko den perintahaken sapa ausa bil hifazi kelawan jogo alaihi ngartasi hartane anak yatim, wastismarihi dan menginvestasikannya hartane anak yatim fima ing dalam barang yaudu kang balik apa mal binaf iklawan manfaat yaudu balik alal yatimi ing atase hartane anak yatim. Jadi jangan karena orang-orang yang diberikan wasiat alias walinya yang diberikan mandat untuk memegang ini kadang-kadang takut mangan hartane anak yatim langsung diberikan, walaupun anak yatim ini belum terlalu pinter, minta apa belikan, minta mobil-mobilan belikan, minta belikan, sehingga uangnya habis.
Ketika umur sudah dewasa, dia nggak punya apa-apa. Pendapat yang kedua ini paling bagus menurut pengarang kitab, bahwasanya tetap mereka diberikan makanan sesuai kadarnya, tetapi juga ada dana yang disimpan dan diinvestasikan yang nanti akan kembali manfaatnya kepada anak yatim. Hatta iza balagha, sehingga tatkalane sampai sapa yatim sinar rusdi ing dalem umur pinter yang sudah bisa manage keuangannya, salamuhu mongko balekaken, mongko nyerahaken sapa ausahu ing malahu maring anak yatim taman kelawan sempurna maufuron tun berlimpah. Jadi diberikan dengan sempurna. Taman ini sempurna ini apa? Misalnya harta anak yatim ini senilai 30 juta. Karena ini diinvestasikan dalam bentuk RDN misalnya yang margin labanya 7%, 7%, maka 2%-nya dipakai atau 5%-nya dipakai untuk kehidupan sehari-hari, 2%-nya dipakai lagi untuk RDN, sehingga ketika 10 tahun kemudian ini sudah yang pokoknya itu sudah 2 kali lipat. Taman sempurna seharusnya 30 juta dikembalikan dengan 6 maufuron berlebih, berlimpah sampai 60 juta. Harusnya idealnya para ausok, para pemegang harta anak yatim, wali itu juga punya sudut pandang seperti itu. Diberikan yang investasinya yang bagus. Kalau bahasa sekarang saham yang tidak kemungkinan, tidak ada yang tidak mungkin, kemungkinan ruginya paling rendah. RDN atau sukuk atau SUN, surat utang negara, itu sing nanggung negara, hampir tidak mungkin rugi. Nah itu udah paling aman, paling safety. Itu contoh. Wala'alal wajhul awal, barangkali wajah yang pertama iku aqwa, luwe kuat, wa arjah lan luwe menang, wallahu a'lam. Bisa jadi yang pertama justru lebih kuat. Terserah bahasa kasarannya, monggo. Wajah dari dua wajah ini pun semuanya bisa diambil tergantung nilai, mohon maaf bahasa saya, nilai harta waris anak yatim tersebut. Nah, kalau nilainya miliaran, wajah pertama lebih bagus. Investasi dengan margin laba, saya nggak ngomong bunga, walaupun orang lebih gampang difahami bunga, tapi sebenarnya margin laba miliaran diinvestasikan ke RDN atau ke apapun itu, margin labanya akan semakin besar, nilai nominalnya akan semakin besar, dipotong 1% untuk kehidupan sehari-hari aman. Tapi lah nek cuma ngapunten 5 juta yang nggak bisa diinvestasikan dalam bentuk apa, ya paling akhirnya wajah yang kedua yang diambil. Semuanya tergantung, satu nominal harta anak yatim tersebut yang diwariskan, kedua juga tergantung kondisi lingkungan. Mau mengambil wajah pertama boleh, wajah kedua boleh. Yang penting semuanya demi kebaikan anak yatim. Wallahu a'lam bishawabun. Ngapunten, ini ngaos pertama setelah bulan Syawal sehingga kok rodok ngaret titik. Jadi memang ketokane ngaji ini nunggu Bu Khotim kali Cak Son, sehingga pas Cak Son dugi langsung dimulai. Pun monggo mbok menawi wonten pertanyaan silakan. Monggo Cak Son. Bab masalah pengaturan keuangan walaupun masih usia remaja, kalau bisa ngatur keuangan bisa dikatakan walaupun usia dari kalau belum bisa kan belum waktunya untuk menikah. Dan pertanyaan saya begini,
menurut hati ya, anak kan tetap anak juga ya. Cara kita membebaskan pikiran kita, atau anak sudah dewasa kita kawal terus sampai tua, atau hanya doa kita yang mengawal sampai tua. Gimana menurut pandangan Islam? Oke. Ini berarti bukan anak yatim. Bukan, hubungannya sama anak. Wajib wong tua ada. Dalam Islam itu ada wajib. Wajibnya itu sampai umur balik. Kita membimbing anak kita itu sampai balik. Dikasih pondasi agama yang kuat, dikasih pondasi akhlak yang kuat sampai balik. Biasanya kalau pondasinya kuat setelah anak ini balik, ini selanjutnya enak. Tapi ternyata wong tuane jek duwe-duwe akeh. Maka wajib ini naik. Wajib ini sudah selesai. Wajib itu artinya kalau orang tua tidak memberikan pendidikan yang terbaik sampai umur balik, dosa. Kalau tidak memberikan dosa. Nah, setelah umur balik, kita ngomong bahasa Indonesia, umumnya orang Indonesia, katakanlah sampai umur 15 tahun. Setelah dia umur di atas 15 tahun, ini hukumi sunnah. Orang tua ya tetap oleh ganjaran. Ganjaran dapat pahala yang berlipat ganda, padahal sampai menginfakkan. Tapi gak wajib. Sunnah. Sampai kapanpun hukumnya sunnah, tidak wajib. Setelah anak sampai selesai kuliah, ternyata setelah selesai kuliah belum siap, gak langsung ada anak kuliah selesai kuliah langsung dapat pekerjaan. Tidak semua, mungkin itu cuma 5%, selebihnya yang nganggur dulu. Apakah orang tua wajib mengarahkan anak sampai usia sampai mandiri? Tidak wajib, tetapi sunnah. Lu orang lain saja kita sunnah. Orang ketemu di pinggir jalan duduk sopo-sopo, itu kita sunnah untuk memberikan sedekah. Yang utama itu kan memberikan sedekah, memberikan infak. Itu yang pertama, yang terdekat, keluarga inti. Walaupun ini bukan wajib lagi, tapi dia lebih utama dibandingkan orang di pinggir jalan. Oke, anak sudah cukup, kerabat yang ada, dulur kanan yang ada di status dia kerabat, juga status dia tetangga. Semakin kita sama orang lain aja masih sunnah, apalagi yang terdekat anak. Menghantarkan anak kita sampai benar-benar mandiri. Bahkan walaupun dia sudah mandiri, kita berikan uang pun sunnah. Tetap, apakah tanggung jawab? Tidak. Kalau tanggung jawab itu kan hukumnya wajib. Tidak wajib, tetapi sunnah untuk kita menghantarkan anak kita benar-benar jejak. Bahkan kalau punya duit ini isok tuh kok no masisan. Kalaupun nggak bisa belikan rumah misalnya, diberikan, bahasa zaman sekarang dikasih. Ada, ini contoh, hanya sekedar contoh. Ketika ada anaknya kerja, gajinya lumayan besar, waktu itu 5 juta itu sudah lumayan besar. Khawatir anaknya tidak bisa memanage keuangannya, orang tuanya langsung, nak tak kasih uang untuk DP rumah, habis itu cicilan, sehingga anaknya dimanage untuk terpaksa nyicil untuk beli rumah. Ini termasuk bagian dari masih sunnah agar anaknya itu bisa memanage keuangan. Walaupun sudah umur balik, mohon maaf, zaman sekarang wis duwe gaji masih 10 juta entek buat game online. Tetap orang tua mempunyai, tidak kewajiban, tidak wajib, tetapi hukumi sunnah. Sampai anak kita benar-benar sinar rusdi, umur rusdi benar, pinter benar dalam mengatur pola keuangan maupun pola hidupnya.
Saya ingat kalau Yusuf Hamka itu begitu anaknya selesai kuliah sudah tidak dikasih uang sama sekali. Yusuf Hamka orang kaya, yang pernah Yusuf Hamka itu kaya banget. Ketika anaknya sudah tak berikan kamu fasilitas sekolah, setelah kamu lulus sekolah kuliah, saya tidak memberikan uang apapun. Kalau kamu pingin uang dari ayah, kamu kerja ikut ayah. Di Yusuf Hamka tetap, kenapa? Agar anak mempunyai tanggung jawab. Kalau enggak dilulu uang terus, gak akan bisa mandiri. Yakin, anak kalau tidak kita didik untuk stop, ini termasuk bagian dari manajemen bagaimana kita mengatur mendidik anak kita. Pun, monggo. Ini Ustaz, berkenaan dengan yoga ya. Amal sing terputus ini kecuali salah satunya doa anak kalau bersoleh pun. Nah itu seakan-akan kayak sing perempuan kalau bersoleh kok nggak disebutkan apakah hanya laki-laki aja doanya itu kok seakan-akan kayak hanya yang laki-laki maksudnya. Oh, siap. Dalam bahasa Arab itu tidak selalu menggunakan, harus dua-duanya disebut. Ketika disebutkan muslim, pada dasarnya muslim perempuan juga ikut. Waladun sholihun, pada dasarnya anak perempuan juga ikut. Kalau yang disebut perempuan, anak laki-laki nggak ikut. Islam itu begitu, itu apa bahasanya ghalabah, litaglib. Jadi nek laki-laki, perempuan pasti ikut. Itu contoh. Dan doa anak itu tidak selalu mendoakan. Ketika anak itu berbuat baik pun itu sudah termasuk bagian dari doa dengan amal perbuatan. Ya termasuk anak ngadakno pengajian digawe ndongakno bareng-bareng. Nah itu kan kurang lebih waladun sholihun ya Allah. Pun monggo. Lu wis kadung ngangkat tangan nih, tak tanu. Monggo, Pak. Iya, itu berkaitan lagi yang anak uangnya anak yatim tadi. Itu kan tadi bicaranya masalah investasi. Kalau investasi itu kan memang lebih aman. Tapi kalau bisa dibuat bisnis itu gimana ya? Masalahnya? Siap. Bisnis pun makanya juga al-awsaq di sini yang diberikan wasiat orang yang diserai memegang kendali itu juga boleh. Bisnis itu kan juga investasi juga, tetapi juga harus hati-hati. Bahasanya Sri Mulyani itu yang secure, yang secure dan prudent, hati-hati dan aman. Tidak aman 100% karena tidak ada sesuatu investasi yang aman. Kita sebagai orang biasa lah, jenengan lah, sudah bisa memperkirakan ini kemungkinan untung dan kerugiannya itu berapa. Kalau bahasa orangan itu, saya lupa bahasa Inggrisnya, semakin besar keuntungan maka semakin besar risiko. High risk high return. Semakin besar risiko maka semakin besar juga keuntungan. Semakin ringan balikannya, low risk low return. Semakin ringan keuntungannya, semakin ringan juga risikonya. Maka untuk invest atau bisnis, kebetulan ini uang anak yatim, kita gunakan yang low risk low return, yang secure dan prudence. Negara, orang Sri Mulyani, pemerintahan itu mengatur uang negara itu diinvestasikan untuk sesuatu yang prudence tadi, yang hati-hati dan kemungkinan
ruginya sangat rendah. Makanya kenapa saya tadi mencontohkan suku, SUN, returnnya, marginnya itu sangat rendah dibandingkan kalau kita investasi jual kambing atau apa, atau bisnis kayak misalnya tebu itu kan low return kalau menurut saya. Tebu pingin investasi ke Ustadz Zen, nah itu sangat bagus sekali, itu low return tapi juga low risk, resikonya sangat rendah dibandingkan nanam bawang. Bukan dibandingkan sama-sama bertani, tebu sama bawang sama melon itu sangat rendah resikonya tebu, itu namanya low risk low return. Misalnya ditanamkan, diinvestasikan ke Ustadz Zen itu lebih bagus dibandingkan diinvestasikan yang mana melon. Karena apa? Kena hujan dan sebagainya, returnnya pasti lebih besar yang melon. Terus misal gini ya, Ayo monggo. jadi misal ada kerugian kan kalau bayangan saya itu anggapannya untung terus, oke lah, semua buat ini ya, karena itu kan memang uangnya anak yatim tadi ya, ketika dikembangkan oke. Nah ketika ada kerugian ini kan jadi tanggung jawabnya ini ya apa? Iya, pada dasarnya dia kan sebagai partner harusnya kerugian ditanggung bersama. Tapi ya itu tadi harus dipilihkan bisnis yang aman. Tidak ada yang 100, tapi kita kan tahu, takarannya itu tahu. Harus menggunakan berdasarkan berbagai analisa yang kira-kira benar-benar aman. Sama-sama beternak kambing itu yang paling aman. Setahu saya jarang melihara kambing mati kecuali gak diracun atau dikasih anu. Tapi kalau ayam gampang sakit. Ini contoh, ini hanya sekedar contoh. Makanya dulu ya monggo. Kalau kita ada kan beberapa orang atau instansi yang mengumpulkan dana untuk anak yatim, dan penarik dana atau apa itu kan ada bisyaro istilahnya, atau gaji atau bisyaro, karena kadang-kadang juga lumayan besar. Nah itu berapa persen dari pendapatannya menarik dana itu yang untuk gaji atau bicara yang diperbolehkan? Kadang-kadang soalnya untuk anak yatimnya sedikit sekali, tapi untuk yang menarik itu lebih banyak. Boleh tidak? Nah ini model fikih model baru, ini perlu kajian. Bukan hanya nari anak yatim, mohon maaf juga termasuk sumbangan untuk masjid, pondok itu 50-50, setahu saya 50, bahkan ada yang ekstrim 70-30, sing narik itu 70. Ini mohon maaf kalau bahasan fikih, kalau saya sangat riskan sekali, karena tulisannya itu untuk anak yatim. Tulisannya untuk anak yatim. Berarti uang yang kita disodahkokan orang itu untuk anak yatim. Lah sing narik oleh itu sangat riskan sekali. Kalau saya malah, mohon maaf tapi ini pendapat saya pribadi. Ini ngikut yang ayat-ayat yang sebelumnya yang dibahas bahwasanya termasuk pengelola harta anak yatim. Seorang wali yang mengelola anak yatim, kita pernah bahas itu, makanlah tapi secukupnya. Kita ngambil dari situ karena kita cari makan di situ boleh, tetapi secukupnya. Fa ikhwanukum, di ayatnya itu fa ikhwanukum, maka mereka itu adalah saudaramu. Karena itu saudaramu, kamu boleh ngikut makan tapi nggak ngikut beli mobil.
itu boleh ngambil bagian dari situ. Fa ikhwanukum itu kan harta orang, sama dengan orang sedekah ke situ, itu sama dengan memberikan kepada anak yatim. Berarti hartanya anak yatim. Karena hartanya anak yatim, standar kita kalau bisa di ayat sebelumnya itu pengajian sebelumnya, kalau bisa kamu mampu jangan dicampur. Ya udah kamu makan dari hartamu, ini harta anak yatim jangan di utik-utik, murni untuk anak yatim. Itu kalau bisa. Kalau nggak bisa, fa ikhwanukum, karena kamu nggak kerja, memang kerjanya bantu anak yatim menggali dana, maka kamu boleh makan, tapi statusnya seperlunya, bukan secukupnya. Karena secukupnya orang nggak ada cukup. Ya, makan nang pizza. Nah, ya itu, maka itu termasuk, mohon maaf kalau saya bukan saya khawatirnya itu termasuk makan hartanya anak yatim. Saya khawatirnya termasuk makan hartanya anak yatim. Yang dalam ayat yang lain seperti memasukkan neraka ke dalam perutnya. Saya khawatirnya itu. Ya termasuk, mohon maaf, yang sempat ngetop sumbangan untuk rakyat Palestina, tapi gajinya direkturnya ratusan juta. Nah itu orang nyumbang untuk rakyat Palestina. Kalau misalnya fa ikhwanukum boleh. Makanya dalam kajian fikih yang Dr. Wahbah Zuhaili termasuk amil, kita ini kan zakat kalau yang dikelola dengan baik, misalnya Basnas dan sebagainya, maka mereka termasuk amil. Amil pekerja zakat itu boleh mengambil bagian dari situ sesuai dengan standar umumnya. Ujroh misal, direktur umumnya, direktur itu berapa? Direktur kebanyakan berapa? Gajinya rata-rata anggota DPR bupati aja 4,5 juta. Bupati itu gajinya 4,5 juta, gaji intinya. Maka pada dasarnya amil Basnas pun harusnya maksimal yang 4,5 juta. Kecuali ada dana yang lain misalnya transportasi dan sebagainya. Jika itu dibutuhkan, jika tidak, gajinya cuma segitu. Lah kok gajinya sampai, mohon maaf, pengelola Lazis, pengelola Basnas, Bazis, gajinya sampai ratusan juta. Mohon maaf, saya khawatir, wallahu alam, karena yang dibahas itu amil pekerja zakat itu boleh mengambil bagian dari amil sebatas ujroh misal, upah standar, upah misalnya gaji direktur umumnya berapa. Jangan ujroh direktur digaji dengan gajinya satpam, ya beda, tetap beda lagi mungkin yang jadi standar yang dikelola. Standar yang dikelola. Pertamina itu aset dan omsetnya ratusan triliun. Yang dikelola Basnas itu cuma 1 triliun. Ya jangan disamakan. Omset dan asetnya yang dikelola sama. Itu namanya ujroh misal. Jadi standar berdasarkan aset juga, aset dan omset. Nah, standar direktur yang omsetnya Basnas 10 miliar, ya jangan minta yang standarnya 1 triliun. Kurang lebih ngoten. Itu namanya ujroh misal. Pun
Itu mohon maaf kalau lagi-lagi standar fikih, standar hukum itu kan tadi itu fa ikhwanukum. Nah, yang memberikan mandat katakanlah pengurus untuk ini, tak ulang pertanyaan dari Bu Khotim, ada contoh biar paham kasus semacam panti asuhan biasanya ditransfer, tapi ada orang yang karena gaptek nggak punya rekening sehingga dia nggak bisa transfer. Kebetulan nominalnya juga nggak besar, cuma 50.000, 100.000, maka ditugaskan, perlu ada petugas pengambil ke donatur. Nah, agar orang itu jelas, akhirnya diberikanlah transaksi cek gampang, hitung-hitungannya 10%. Ini hanya sekedar untuk memudahkan 10%, sehitung-hitungan. Walaupun pada dasarnya kalau berdasarkan konsep, Allah alam, nanti mungkin ada yang Ustadz Zain bisa menjelaskan, konsep awal dari Al-Quran, dari Islam adalah kalau memang terpaksa fa ikhwanukum, secukupnya. Secukupnya itu apa? Kalau memang dia nggak kerja sama sekali kecuali munguti itu, maka mungkin ini sekarang standar ujroh misal ya UMR maksimal. Kalau dia nggak kerja, hanya kerja mungutin itu maksimal. Kalau dari 10% ternyata yang diambil sampai 1 miliar, 10%-nya itu 10 juta loh. 10%-nya itu 100 juta loh. Nah iya kalau nominalnya besar. Kalau misalnya nominalnya ini hanya, tapi kalau misalnya yang dari 10% ternyata nggak terlalu besar, hanya sekedar 1 juta, ya masih pantas lah. Masih pantas, masih fa ikhwanukum, masih. Tapi kalau sudah di atas UMR 10 juta, ya royo andrek ngumpulno anu, gak usah kuliah, gak usah ngumpulno uang donatur ae. Nah, ini contoh. Mohon maaf ini bercanda, jangan anu, tapi ini logika. Standarnya itu tetap ujroh misil maksimal. Maksimalnya apa? Di Indonesia menggunakan UMR. UMR-nya berapa? 4,5 juta sekarang kalau nggak salah alam. Itu batas maksimal. Nah, kecuali ternyata dia membutuhkan transportasi, pakai sepeda motor untuk mengambil itu atau pakai mobil, maka dapat biaya tambahan uang bensin misalnya. Itu masih masuk. Tapi kalau sudah sampai bisa memperkaya diri sendiri dari uang itu yang saya pribadi mengkhawatirkan. Itu masuk makan hartanya anak yatim. Pun insya Allah pun disimpan pertanyaan untuk pengawasan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat, menarik karena emang hubungannya sama sosial, kehidupan sosial. Mudah-mudahan bermanfaat, nanti disempurnakan sama Ustadz Zain. Saking kula akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ngaji perdana mungcik sawal minal ngaidin wal faizin. Pun kampunten sing kathah makile Ustaz Arifin. Soalnya kabeh tak parani, Ustaz Arifin durung diparani wong-wong. Nggih, martutup ae sak ngirim aku boleh sakno kuli keluwen. Tapi segede banyak nambah anak yatim, kita sering bahas di situ. Tadi prinsip yang tadi
resiko tinggi, laba tinggi, atau kita balik laba tinggi, resiko tinggi. Itu juga berlaku dalam beribadah. Ibadah yang pahala tinggi, resiko tinggi. Resiko mungkin modal besar atau resiko digunjing orang. Ingat, ngurus anak yatim itu juga sing ngledakno termasuk pembohong agama. Tapi nek ngurusi terus ono gak tepak, sementara masyarakat kita lebih suka aku iki wis ngurusi apa durung, bukan itu, tapi ngoreksi wong sing ngurusi. Ngoreksi wak kaji sing mari kaji perkara wek durung kaji, kajine dolek salahe. Kebanyakan kita seperti itu maunya. Jadi senengane pinter ndolek, ya karena kita nggak mungkin bisa ndolek kotoran di baduk kita sendiri kan. Salahnya di situ. Kita nggak bisa ndolek kotoran di baduk kita sendiri, nggak bisa. Akhirnya cenderung lihat kotorannya wong terus, gak tahu ro nek kene niku juga durung resik. Saya nggak bilang kotor, durung pate dari siki. Nah itu kadang-kadang itu yang itu. Maka sama dalam beribadah, pahala gede, risiko juga gede. Semuanya itu wis ya. Berbakti orang tua pun pahalanya gede, tapi risiko mesti mangkel ambek dulur liyane sing kurang berbakti. Ayo ngirim mbak konco dulur liyane mbak ngene, resikonya gede juga. Durung nek wong tua nyocot. Ayo, salah sampean bentak isokan. Padahal ayatnya jelas. Nek wong tuamu tuwek aja dibentak. Ayat jelas ayatnya itu. Tapi resikonya gede kan. Pahalanya gede sekali. Sama bisnis yang pahalanya. Tuh ya. Makanya dalam kaitan kalau saya hanya saran berkaitan dengan anak-anak yatim, karena ayatnya itu juga hanya ayat bukan fikih gitu. Hanya kapan itu kalau kamu butuh falyakul boleh bil ma'ruf, di situ intinya kan. Wala taquluha israfan, ojo berlebihan. Ukuran berlebihan itu kan nggak jelas. Artinya masih normatif sekali di antara kita. Maka ayatnya ditutup dengan wa idza rafa'tum ilaihim fa asyhidu alaihim, dalil saksi. Artinya apa? Harusnya memang pengelolaan yatim itu sebuah lembaga yang resmi. Karena di dalam undang-undang yayasan, pemerintah berhak mengambil aset sebuah yayasan jika secara pengadilan yayasan itu nyeleweng. Yayasan apapun bentuknya. Bahkan mereka jauh juga tentang pajak dan sebagainya sekarang. Kalau dulu yayasan nggak kena pajak, sekarang yayasan kena pajak. Kalau asetnya besar, ini mulai tahun 2000-an, 2000 berapa itu, yayasan kena pajak itu. Nah, kalau seperti ini sebenarnya sudah ada lembaga pengawasan, gitu loh. Tinggal kita kadang-kadang gunjing ning ora tahu kok ora gelem ngelapor, ya kan? Persoalannya di situ. Kita gunjing sebuah yayasan atau seseorang yang mungkin orang itu punya izin resmi. Tuh ngomong tek ngamek gare kita tambah dosa wakil lumayan ya, numpuk dosane ngomong konco, tapi nggak melapor ke instansi yang terkait. Padahal undang-undangnya jelas. Kalau memang ada terbukti, pemerintah berhak untuk menutup, mengaudit semuanya harta aset itu diambil oleh pemerintah. Karena undang-undang kita jelas, anak-anak terlantar dan orang miskin ada tanggungan negara. Itu juga implementasi dari undang-undang itu, dari ayat apa itu surat apa itu Al-Maun. Undang itu implementasi surat Al-Maun. Anak-anak yatim dan sebagainya tanggungan negara. Negara mengawasi di situ sebenarnya gitu loh. Nah kita itu seringnya buru-buru ngobrol ngalor ngidul tentang instansi undang-undangnya nggak dilaporkan. Makanya paling enak kemarin itu yang proses apa itu untuk membangun Timur Tengah, wis rame langsung lapor. Kok digunjing ke medsos? Soalnya kita lapor kan sing ngereken. Awalnya gitu, dilapornya orang sing ngereken instansi. Akhirnya dimasukkanlah ke medsos. Baru di audit, baru itu memang ini tuh ada pengawasan. Wah itu kok pengawasan? Iya, karena memang harus ada syahid, ada saksi. Siapa saksi? Instansi terkait yang mereka mengawasi, dan undang-undangnya jelas kok. Undang-undangnya jelas, yayasan yang ini bla 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 semuanya ada. Tidak aktif sekian akan ditutup. Yang ada laporan penyelewengan juga akan ditutup, diambil alih asetnya.
Bahkan di situ jelas diambil alih asetnya oleh negara. Itu undang-undangnya ada semuanya gitu ya. Jadi memang sangat normatif sekali. Sebelum kita melangkah ke jauh sana, bagus kita bahas ini, tapi ayo kita kembalikan lagi ke laptop. Memang ganjarannya gede, resikonya gede. Jangan sampai kemudian karena kita mengini-ngini akhirnya wedi. Wedi ngopeni arek yatim gara-gara wedi. Paling kayak sing wingi sahabat wingi ku akhirnya wedi mangan akhirnya digledakno tambah gak karo-karuan dunyane arek yatim mang ya. Ana mobil arek yatim gledakno tok teyengen temenan akhirnya legrek aki-akine rusak ditel tambah gak payu gitu kan anake gede. Jadi sekali lagi itulah agama, makanya disuruh kafah. Kita nggak cukup hanya ini, tapi juga hal-hal yang lain. Dan negara kita ini adalah sudah bisa dibilang negara berasaskan Islam. Banyak undang-undang kita mungkin 90% mengacunya kepada fikih dan ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi maka juga sana ya. Demikian mungkin mawon kita bisa istiqomah dan manfaat yang kita berhari ini. Bismillahirrahmanirrahim.